sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Selviana Helvi Fauzi Hanum. Saya dari Teknik Elektro semester 5 yang akan mempresentasikan makalah komunikasi fiber optik dari mata kuliah Sistem Telekomunikasi. Nah, langsung saja ada makalah komunikasi fiber optik. Fiber optik juga bisa disebut dengan serat optik ya. Nah, semoga saja makalah yang Helvi buat ini sudah termasuk makalah yang baik dan benar. Ada kata pengantar, ada daftar isinya. Langsung saja bab 1, pendahuluan latar belakang. Nah, perkembangan teknologi itu semakin hari semakin pesat. Dan pastinya sangat mempengaruhi sistem telekomunikasi juga. Dan di sistem telekomunikasi itu terdapat beberapa elemen, yakni ada elemen informasi, ada transmitter, ada penerima, dan ada media transmisi. Nah, salah satu media transmisi di sistem telekomunikasi itu yakni ada serat optik atau fiber optik. Nah, ada rumusan masalah, ada 4 rumusan masalah yang Helvi tarik. Ada apa sih itu komunikasi fiber optik, apa saja komponen-komponen pada fiber optik, apa kelebihan dan kelemahan fiber optik, dan bagaimana sih cara kerja fiber optik itu sendiri. Nah, tujuannya itu pasti jawaban dari rumusan masalahnya. Langsung saja bab 2, pembahasan. Nah, di pembahasan itu apa pengertian komunikasi fiber optik. Nah, fiber optik sendiri itu tuh saluran transmisi yang terbuat dari kaca atau plastik. Jadi bahan kabelnya itu terbuat dari kaca atau plastik yang digunakan untuk mentransmisikan sinyal cahaya dari suatu tempat ke tempat lain. Nah, sumber cahaya dari fiber optik ini biasanya dari sinar laser atau LED. Nah, cahaya fiber optik ini berfungsi untuk memberikan informasi. Jadi dia tuh tugasnya untuk menangkap cahaya, mentransmisikan cahaya, dan cahayanya itu termasuk sinyal. Nah, ada 3 bagian di kabel fiber optik, ada core, ada cladding, dan ada buffer coating. Nah, untuk core ini merupakan kaca tipis dengan indeks bias yang merupakan bagian inti dari fiber optiknya. Terus untuk claddingnya ini untuk melindungi inti dari kabel itu, untuk melindungi core-nya. Terus buffer coating itu tuh plastik pelapis untuk melindungi fiber optiknya dari tekanan, pokoknya dari dampak gangguan luar gitu. Terus langsung kita ke komponen-komponen fiber optik. Ada apa aja sih komponen-komponennya? Yang pertama ada cahaya pembawa informasi. Jadi dia tuh membawa informasinya tuh berupa cahaya. Terus ada pemancar. Jadi untuk mengirimkan sinyal-sinyal cahaya ke dalam media pembawanya. Terus ada kabel fiber optik yang pastinya. Terus ada penguat sinyalnya juga atau biasa disebut sama amplifiernya. Terus ada juga penerimanya yang bertugas untuk menangkap semua cahaya yang telah dikirim oleh transmitter atau pemancar. Nah, langsung lanjut ke kelebihan dan kekurangan dari fiber optik. Kelebihan dari fiber optik itu bandwidth-nya sangat besar dengan kecepatan transmisi mencapai gigabyte per detik, sangat besar. Terus biaya pemasangannya itu dan pengoperasiannya lebih rendah dan tingkat keamanannya itu lebih tinggi. Terus ukurannya tuh lebih kecil, lebih ringan juga. Terus kebal terhadap gangguan elektromagnetik dan gangguan gelombang radio. Terus tidak ada tenaga listrik dan percikan api dan tidak berkarat. Terus pasti juga ada kekurangan dong fiber optik itu. Kekurangannya tuh ada faktor yang membatasi efektivitas kabel fiber optiknya. Terus dispersi yang mempengaruhi volume informasi. Terus tidak seperti halnya dengan kawat, fiber juga sulit untuk disambung. Terus sambung akhir dari fiber itu harus benar-benar akurat untuk menghindari transmisi yang tidak jelas. Terus komponennya fiber optik itu membutuhkan biaya ekstra untuk pengaplikasian yang lebih efektif. Terus ada cara kerja fiber optik. Cara kerja fiber optik itu untuk mengirimkan percakapan telepon. Jadi yang pasti dia tuh menangkap sinyal cahaya terus mentransmisikan
sinyal cahayanya itu ke penerima. Jadi kayak gitu. Terus sistem fiber optik yang modern itu dengan single laser, jadi bisa memtransmisikan jutaan bit per second. Kayak gini gambarnya. Terus sebuah kabel optik itu terbuat dari fiber kaca moni, sehingga walaupun panjangnya itu berkilo-kilometer, cahaya itu masih dapat dipancarkan dari ujung ke ujung yang lainnya. Langsung bab ketiga, yakni ada penutup. Jadi kesimpulannya bisa Helvi tarik itu, jadi fiber optik itu merupakan saluran transmisi yang terbuat dari kaca atau plastik yang digunakan untuk mentransmisikan sinyal yang berbentuk cahaya dari suatu ke tempat yang lain. Dan sumber cahayanya itu biasanya berasal dari sinar laser atau LED. Dan fiber optik itu terdapat 3 bagian, ada core, cladding, dan buffer coating. Nah, ada 5 komponen dari fiber optik, yakni ada cahaya pembawa informasi, ada pemancar, ada kabel fiber optik, ada penguat, dan ada penerima. Terus ada kelebihan dan kekurangan tadi yang sudah Helvi jelaskan. Dan untuk mengirimkan percakapan telepon atau internet melalui fiber optik, itu prosesnya sinyal analog dirubah dulu menjadi sinyal digital. Gitu. Dan untuk mengirimkan ke setiap bit sinyal ke penerima. Nah, untuk sarannya, isi dan pembahasan itu mungkin Helvi masih kurang menarik di beberapa informasinya, mungkin ada kesalahan, Helvi mohon maaf banget. Terus semoga saran kedepannya Helvi akan mencari sumber dan disertai dengan gambar pendukung, sehingga akan mempermudah pembaca dalam memahami pokok dari permasalahan yang penulis bahas. Nah, daftar pustakanya bisa dilihat, Helvi mencari dari websitenya Pak Muklis Indriadi, ada Pak Khairun, ada Pak Muhammad Khairun, dan ada Ibu Ita Satriani. Ini benar-benar membantu Helvi dalam menyelesaikan makalah ini. Nah, sekian presentasi Helvi tentang makalah komunikasi fiber optik. Helvi mohon maaf yang sebesar-besarnya bila ada banyak salah kata. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.